Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ibu semua, bertemu lagi dengan ibu. Masih tetap semangat ya? Oke anak-anak ibu semua, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Oke anak-anak ibu semua, ibu mau tes dulu nih semangat kalian. Masih tetap semangat ya? Siap? Tepuk semangat. Hei hei. Hei hei. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yes, hebat. Oke anak-anak ibu semua, hari ini kita masuk ke tema 2, subtema 4, pembelajaran 1 dan 2. Dalam pembelajaran 1 dan 2, kita akan belajar tentang bahasa Indonesia, yaitu tanda baca dan keragaman benda berdasarkan bentuk dan wujudnya. Yang selanjutnya kita akan belajar PPKN, yaitu aturan saat berwisata. Dan kita juga akan belajar SBDP tentang karya dari bahan alam. Dan yang terakhir kita akan belajar matematika, yaitu tentang pembagian. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, kalian mampu mengelompokkan benda berdasarkan bentuk dan fungsinya. Yang kedua, yaitu kalian mampu menyebutkan aturan-aturan saat berwisata. Yang ketiga, kalian juga mampu menyelesaikan soal pembagian. Serta yang keempat, kalian mampu mengenal karya dari bahan alam. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, anak-anak ibu semua, kita mulai ya pembelajarannya. Nah, ibu di sini memiliki sebuah cerita. Dengarkan ya cerita ibu. Wisata ke pantai. Ana dan teman-temannya berwisata ke pantai. Ketika telah sampai tujuan, terjadilah dialog antara Bu Guru dengan Ana dan teman-temannya. Kata Bu Guru, "Anak-anak, hati-hatilah turun dari bus. Jangan berebut, jagalah bekal kalian masing-masing." Melani pun menjawab, "Iya Bu, kami keluar dari bus satu persatu." Bu Guru pun berkata lagi, "Anak-anak, perhatikan keadaan di sekitar pantai. Jangan pergi terlalu jauh dan tetaplah bersama-sama ya." Togar bertanya, "Bolehkah kami keluar bermain membuat istana pasir di pantai?" "Saya ingin bermain layang-layang, Bu," kata Ahmad. "Bolehkah saya bermain petak umpet, Bu?" kata Melani. Dan Bu Guru pun menjawab, "Boleh, tetapi jangan merusak lingkungan ya." "Baik, Bu," jawab anak-anak. Dan Bu Guru pun bertanya, "Sebelum bermain, Ibu mau bertanya, benda apa saja yang kalian jumpai di pantai?" Kata Ana, "Pasir, air laut, dan kerang, Bu." "Kapal, pohon kelapa, dan kerikil, Bu," jawab Wayan. "Batu, kepiting, dan layang-layang, Bu," jawab Titus. Dan Bu Guru pun menjawab mereka, "Betul semua. Anak-anak, mari kita bertepuk tangan untuk kita semua." Bagaimana ceritanya? Nah, anak-anak ibu semua, dari cerita tadi ternyata banyak benda-benda yang terdapat di pantai loh. Yuk kita sebutkan apa saja bendanya, dan juga jangan lupa sebutkan ciri-ciri beserta fungsinya. Yang pertama yaitu ada air. Ciri-ciri air yang pertama, bentuknya selalu berubah-ubah sesuai dengan tempatnya. Yang kedua, tidak berwarna. Yang ketiga, mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Yang keempat, termasuk benda cair. Dan yang
bentuknya tidak tetap. Nah, itu ciri-ciri air. Sedangkan fungsinya yaitu digunakan untuk membuat istana pasir. Dan yang kedua yaitu pasir. Ciri-ciri pasir yang pertama termasuk benda padat. Yang kedua berwarna coklat. Dan yang ketiga bentuknya tetap. Fungsi dari pasir yaitu bahan pembuat istana pasir. Benda yang ketiga yaitu ada kerang dan kerikil. Ciri-cirinya yang pertama memiliki warna yang berbeda-beda. Ada putih, coklat, hijau, dan lain-lain. Yang kedua termasuk benda padat. Dan yang ketiga yaitu bentuknya tetap. Fungsi dari kerang dan kerikil ini salah satunya yaitu dijadikan untuk bahan pembuat karya alam. Nah, itu dia benda-benda yang ada di pantai. Anak-anak ibu yang soleh dan soleha, dari cerita tadi ternyata di tempat wisata ada aturan-aturannya loh. Apa saja ya aturan saat kita berwisata? Iya, betul sekali. Aturan saat berwisata diantaranya yang pertama, menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah sembarangan atau tidak mencoret-coret fasilitas tempat wisata. Yang kedua, menjaga barang pribadi yang dibawa saat berwisata. Yang ketiga, mengantri saat membeli tiket atau karcis. Yang keempat, tidak merusak fasilitas wisata yang disediakan. Dan yang terakhir, jika kalian berada di pantai, dilarang berenang terlalu jauh dari bibir pantai. Anak-anak ibu semua, pastinya kalian pernah ya berwisata ke pantai? Nah, di pantai banyak sekali kerang-kerang. Dan ternyata kerang-kerang tersebut termasuk bahan alam. Dan kerang-kerang yang ada di pantai tersebut dapat kita manfaatkan loh menjadi sebuah karya. Nah, ini dia contoh-contoh karya yang dapat kita buat dari bahan alam kerang. Bisa kita buat menjadi mainan, bisa kita buat menjadi hiasan kaca, bisa kita buat menjadi hiasan figura, dan masih banyak contoh karya yang dapat kita buat dari kerang-kerang tersebut. Anak-anak ibu semua, sekarang kita masuk ke pembahasan matematika tentang pembagian. Perhatikan penjelasan ibu berikut. Hei, aku pernah membaca tentang membagi dengan bilangan 1 loh. Bagaimana hasilnya? Bagaimana kalau kita coba? Wah, ide yang bagus. Nah, kita kan sedang menghitung layang-layang. Di tanganku sudah ada 6 layang-layang. Kalau aku bagikan 6 layang-layang kepada Beni, berapa banyak layang-layang yang Beni terima? Jadi, 6 layang-layang ini akan dibagikan kepada 1 orang, yaitu Beni. Jadi, 6 dibagi 1 adalah 6. Atau hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Kalau begitu, suatu bilangan jika dibagi 1, hasilnya bilangan itu sendiri ya? Betul sekali. Jadi kesimpulannya, bilangan berapapun jika dibagi angka 1, maka hasilnya adalah angka itu sendiri. Ada satu lagi yang aku temukan. Wah, hebat. Apakah itu? Nah, begini. Beni punya 6 layang-layang. 6 layang-layang itu dibagikan ke 6 temannya, yaitu aku, Mei,
Dayu, Lani, Udin, dan Edo. Lalu, berapa layang-layang yang kami dapatkan masing-masing? Aku mau menjawab. Jadi begini, kan tadi ada 6 layang-layang. Dan layang-layang itu semua akan dibagikan ke 6 teman kita. Yaitu ada kamu, Mei, Dayu, Lani, Udin, dan Edo. Nah, kita bagikan satu persatu ya. Untuk kamu 1, Mei 1, Dayu 1, Lani 1, Udin 1, dan Edo juga mendapat 1. Jadi, masing-masing mendapatkan 1 layang-layang. Atau kalimat matematikanya adalah 6 dibagi 6 sama dengan 1. Benar sekali. Jadi, kesimpulannya, jika bilangan dibagi bilangan itu sendiri, hasilnya adalah 1. Wah, kamu hebat ya. Terima kasih. Anak-anak ibu semua, bagaimana penjelasan ibu tadi? Semoga kalian mengerti ya. Oke anak-anak, sebelum ibu mengakhiri pembelajaran kita hari ini, ibu akan mengulas kembali pembelajaran yang sudah kita pelajari. Yang pertama, kita sudah belajar tentang bentuk benda beserta ciri-ciri dan fungsinya. Kedua, kita juga sudah belajar tentang aturan-aturan di tempat wisata. Yang ketiga, kita sudah belajar mengenal bentuk karya dari bahan alam. Dan yang keempat, kita juga sudah belajar tentang pembagian. Oke anak-anak ibu semua, cukup sampai di sini ya pembahasan kita di tema 1, subtema 4, pembelajaran 1 dan 2. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi